Kau Raja Maha Kuasa, bertahta selamanya, pemimpin zaman ke zaman, teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah, Engkau tetap mulia. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, juta laksa terima kasih kami haturkan atas penyertaan-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami putra-putrimu yang saat ini mau belajar, mau memahami firman-Mu, mau melaksanakan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Yesus itu mewartakan kerajaan Allah. Bagi bangsa Israel, kerajaan Allah itu bersifat politis. Politis itu bagi bangsa Israel mempunyai makna bahwa Allah tampil sebagai tokoh politik yang gagah berani, yang akan memimpin bangsa Israel melawan penjajah. Pada zaman itu, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka mempunyai harapan, mempunyai pandangan bahwa Mesias itu harus berani melawan penjajah. Yang kedua, kerajaan Allah itu bersifat apokaliptis. Artinya, pada akhir zaman Allah menegakkan kerajaan Allah itu membebaskan manusia dari penderitaan. Diharapkan begitu kelak pada akhir zaman. Yang ketiga, bagi bangsa Israel, kerajaan Allah itu bersifat yuridis religius. Artinya, Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat bagi bangsa Israel itu merupakan tuntunan hidup. Jadi, bagi mereka, Mesias itu mampu membuat segala sesuatunya sesuai dengan hukum Taurat. Nah, lain lagi, kalau kerajaan duniawi, yaitu kerajaan yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah sangat berbeda dengan kerajaan duniawi, seperti kerajaan Singosari, kerajaan Siliwangi, kerajaan Sriwijaya, Daha, kerajaan Majapahit, dan sebagainya. Itu semuanya kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi seperti itu tidak kekal abadi dan hanya ada di dunia. Kerajaan duniawi itu dipimpin oleh seorang raja. Raja yang gagah perkasa seperti Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Yang keberadaannya sebagai manusia saja. Manusia yang diciptakan Allah. Berbeda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Kerajaannya itu kekal abadi. Kerajaan yang kekal abadi itu sampai selama-lamanya. Itu kerajaan menurut Yesus. Artinya, kerajaan Allah menurut Yesus ini kita tahu bahwa kerajaan Allah itu merupakan Allah sendiri yang menyelamatkan. Allah yang turun tangan untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Kalau menurut Injil Markus bab 1 ayat 15, kerajaan Allah itu merupakan ajakan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Perintahnya dari Injil Matius bab 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya mengutamakan Allah.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, segala sesuatu yang dibutuhkan akan dicukupi oleh Allah. Jadi, kerajaan Allah di dalam Yesus memberikan jaminan untuk hidup damai sejahtera, bebas dari kuasa kejahatan. Kalau dalam Mazmur, kerajaan Allah berarti Allah yang tampil sebagai raja. Gitu. Bukan berarti kerajaan Allah itu merupakan daerah kekuasaan Allah, bukan. Tetapi Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan, terutama kepada orang yang miskin dan bersengsara. Baik anak-anak, sekarang sampai pada tugasmu. Kamu mempunyai tugas untuk refleksi dari bukumu itu, halaman 33 dan 34. Kamu duduk dalam keadaan hening. Terus, kamu renungkan bahwa Yesus sungguh hadir untuk memberikan warta sukacita kepada kita. Yesus itu mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Kamu renungkan dalam hatimu apa yang dikatakan Yesus tentang kerajaan Allah. Terus bagaimana suasananya jika Allah meraja dalam hidup kita? Kamu pikir-pikir, kamu jawab dalam hati, apa yang bisa kita lakukan untuk turut serta mewartakan kabar sukacita? Nah, anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini sampai di situ. Dan kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan ucapan syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mau berjuang untuk mewujudkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami siap sedia menjadi alat di tangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.